Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Widiatana Rafif dari 11 IPA 1. Kali ini saya akan membuat video tentang teks prosedur. Dan teks prosedur yang saya ambil adalah progres melakukan handstand. Oke, kita mulai dengan tujuan. Tujuannya tentu saja adalah membantu kita berprogres melakukan handstand dengan cara yang efektif dan tanpa melibatkan cedera ataupun masalah yang lain. Dan progres handstand itu sendiri berfungsi sebagai suatu pencapaian pribadi yang nantinya akan berimbas pada meningkatnya kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri. Oke, lanjut ke bahan-bahan dan material. Ya, untuk alat dan bahan saya menyediakan ada bangku, lalu tembok sebagai penopang, ada juga ini push up bar sebagai alat bantu nanti, ada matras biasa, matras tipis, dan juga ada sebuah kasir sebagai metode untuk mencegah cedera. Dasar dari gerakan mendorong dan juga gerakan yang menjaga keseimbangan melalui penguatan bagian core atau pusat. Ada dua gerakan paling efektif untuk melakukan penguatan di bagian tadi, gerakan mendorong dan juga penguatan core atau otot pusat yang berada di bagian perut. Gerakan pertama yang pasti dan juga wajib dipelajari adalah push up biasa. Ya, luruskan badan 45 derajat mungkin 30, lalu posisikan badan, jangan sampai terlalu membungkuk atau terlalu tegak juga. Guncangan perut lalu turun, bawah naik. Untuk membiasakan gerakan mendorong, lakukan push up. Lakukan sebanyak 15 atau 20 kali dalam satu kali set atau rangkaian, satu rangkaian 20 kali atau 15, minimal 15 maksimal 20. Itu untuk membiasakan diri dengan gerakan mendorong berat badan kita sendiri. Ya. Lalu lanjut ke gerakan penguatan bagian core atau otot pusat yang berada di bagian perut sini yang menjaga keseimbangan nanti pada saat kita mulai melakukan handstand. Gerakan yang paling umum dilakukan untuk menguatkan core ini adalah sit up. Seperti ini. Lalu naik. Ya, gerakannya kira-kira seperti itu. Lakukan gerakan itu ya sama 15 sampai 20 kali sampai terasa dan juga Anda bisa menguasainya. Oke, lanjut nanti ke tahap kedua. Ya, kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua ini kita akan melakukan variasi dari gerakan yang sudah kita kuasai di bagian pertama, seperti variasi dari push up dan juga variasi dari gerakan yang menggunakan bagian core atau pusat. Oke, mari kita lakukan saja. Untuk variasi dari push up yang bisa dilakukan adalah sudah push up, di mana Anda mendekatkan dua bar ini begini, jadi seperti ini. Itu akan membantu Anda mendorong dengan lebih baik lagi. Mendekatkan, lalu
variasi yang kedua adalah pike push up atau push up yang sedikit menukik, yang bertujuan untuk melatih bagian bahu yang nanti akan menjaga posisi kita dan menahan posisi kita saat melakukan handstand. Pike push up dapat dilakukan dengan tanpa bangku, seperti ini saja. Atau dengan menggunakan bangku jika kita sudah merasa bahwa pike push up yang standar atau yang biasa sudah terlalu tidak berpengaruh pada tubuhnya. Jadi kalau pakai bangku setidaknya seperti ini. Dari push up yang membantu dalam gerakan handstand ini. Setidaknya dua tadi sangat membantu. Lalu untuk variasi bagian core yang akan membantu dalam gerakan handstand ini, yang utama ada V-up alias gerakan bentuk huruf V yang kita sendiri. Jadi V-up dilakukan dengan cara mengangkat badan kita dan juga kaki kita secara bersamaan. Ya, itu satu variasi dari sit-up yang sangat membantu dalam mengancangkan bagian core kita. Lalu ya, di tahap yang ketiga ini kita akan mulai membiasakan diri dengan namanya gerakan handstand. Kalau pada tahap ketiga ini kita masih menggunakan tembok sebagai bantuan, ya kita biasakan dulu dengan posisi handstand itu sendiri tanpa memperdulikan distribusi berat badan yang nanti akan dilanjut di tahap keempat. Kita akan biasakan dulu posisinya pada tahap ketiga ini, yang akan saya contohkan. Jadi pada tahap ketiga ini kita akan menggunakan kaki untuk meloncat atau sebagai per untuk mencapai posisi handstand pada tembok. Jadi menggunakan kaki tumpuan, ya seperti ini. Lalu tahan posisi ini mungkin 15 detik atau 20 detik. Sebenarnya 10 detik juga cukup, tapi lebih banyak lebih baik. Ya, itu gerakan pertama pada tahap ketiga. Gerakan lain yang juga ada pada tahap ketiga adalah gerakan L-sit, variasi dari gerakan yang menguatkan bagian core. Kenapa saya masukkan tahap ketiga? Gerakan L-sit ini nanti akan membantu kita pada saat melakukan handstand tanpa menggunakan tembok. Jadi kita akan biasakan diri dengan gerakan L-sit terlebih dahulu. Oke. Jadi gerakan L-sit pada dasarnya adalah mengangkat badan kita dan juga meluruskan kaki kita pada saat yang bersamaan dengan posisi 90 derajat. Jadi seperti ini. Posisi L-sit tersebut dapat ditahan untuk mencapai
Keberhasilan maksimal ditahan dengan waktu sekitar 10 sampai 15 detik. Kita lanjut ke tahap keempat habis ini. Oke, setelah tadi kita biasa dengan posisi handstand pada tembok, sekarang kita akan membiasakan diri kita dengan posisi handstand tanpa menggunakan tembok, tapi masih berada di depan tembok untuk memastikan posisi kita sudah benar. Jadi kita akan memperhatikan distribusi berat badan, posisi kaki, dan juga penguatan bagian core agar tidak membentuk seperti setengah lingkaran tubuh kita. Itu nggak bagus. Oke, kita lanjut. Ya, setelah mencapai posisi seperti ini, kita harus memperhatikan distribusi berat badan kita. Semuanya harus berada di titik yang pas hingga kita bisa melakukan handstand tanpa menggunakan tembok. Posisi kaki juga diruncingkan ke atas seperti ini. Kira-kira seperti itu. Posisi kaki diruncingkan ke atas seperti kita hendak jinjit, ya, untuk memberi seperti pijakan walau tanpa memijak. Oke. Ya, saat berada di posisi handstand, otot bagian core atau perut dikencangkan sehingga tidak goyang-goyang atau jatuh nantinya. Oke. Setelah semua itu, setelah kita menguasai pertama dasar dari gerakan mendorong yang akan membantu nantinya kita handstand, tahap kedua variasi dari gerakan tersebut, dan yang ketiga membiasakan diri dengan posisi handstand, dan yang keempat tadi kita membiasakan diri kita dengan posisi handstand, lalu kita mengatur distribusi berat badan, posisi kaki, dan juga teknik mengencangkan otot core yang akan sangat berpengaruh tentu saja dalam gerakan handstand kita. Oke, di tahap yang terakhir ini mungkin kita dapat melakukan handstand tanpa menggunakan tembok, jadi langsung handstand saja tanpa ada tembok sama sekali. Mungkin itu tahap terakhir yang akan saya tunjukkan. Ya, sebelum mulai tahap terakhir, ini gerakan ini akan menggabungkan tadi yang L-sit dengan gerakan handstand kita. Tujuan dari menggabungkan dua gerakan ini adalah pada saat kita L-sit, gerakan L-sit, otot core kita otomatis pasti kencang, sehingga pada saat kita naik ke posisi handstand itu tidak akan turun lagi, jadi sudah pasti akan ke atas, dan juga badan kita stabil. Oke, akan saya praktekkan. Handstand. Ya, dari semua tahap yang sudah kita lakukan, dari tahap pertama sampai yang terakhir, kita sudah melakukan tahapan melakukan handstand, proses melakukan handstand dengan cara yang efektif dan minimum cedera.
Kunci dari proses handstand ini adalah konsisten, karena dari tahap pertama ke tahap kedua, dari gerakan push up biasa ke variasinya, mungkin akan butuh waktu 1 minggu, 2 minggu. Dari tahap kedua ke tahap ketiga, mungkin akan butuh waktu sekitar sama atau mungkin lebih lama. Jadi proses itu akan terjadi dan kita harus bisa menyesuaikan dengan proses yang kita lakukan dengan cara konsisten. Ya, mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan dalam prosedur kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.